di pondok. Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Saatnya memperbaiki dan memperbaiki. Bab 6806 sampai bab 6810. Pada siang hari, ketika Ye Chen sedang duduk sendirian di sebuah restoran Sichuan di Chinatown untuk makan, dua mobil polisi Biro Imigrasi menyalakan lampu tanpa suara dan tiba-tiba berhenti di depan pintu hotel. Ye Chen melihat semuanya tetapi berpura-pura tidak peduli dan terus makan dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, beberapa polisi bergegas masuk, mengambil foto untuk membandingkan para tamu di hotel, dan tiba-tiba bergegas ke Ye Chen dan bertanya dengan keras, "Apakah Anda Ye Chen yang menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat dari Malaysia?" Ye Chen. Chen mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan polos dan berkata, "Tidak." Polisi itu memeriksa lagi foto itu, lalu mencibir dan berkata kepada rekan-rekannya, "Itu dia, bawa dia pergi." Begitu dia selesai berbicara, beberapa polisi bergegas maju, memelintir lengan Ye Chen ke belakang punggungnya, dan mencoba memborgolnya. Ye Chen berpura-pura berjuang beberapa kali. Ketika pihak lain memberi isyarat untuk menyentuh pistol, dia dengan cepat menjadi tenang dan berhenti berjuang untuk melawan. Polisi kemudian memborgolnya, membawanya keluar hotel dan memasukkannya ke belakang salah satu mobil polisi. Mobil polisi menderu-deru sepanjang jalan dan langsung menuju ke kantor imigrasi. Saat ini, petugas polisi tidak tahu apa-apa tentang Ye Chen. Mereka hanya tahu bahwa atasan mereka memberitahu mereka bahwa seorang imigran gelap Malaysia yang dicurigai melakukan banyak pencurian muncul di sebuah restoran di Chinatown, dan meminta mereka memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya. Setelah beberapa orang membawa Ye Chen kembali ke kantor imigrasi, mereka menyita paspor Malaysia, ponsel tua yang tidak berharga, dan uang tunai lebih dari $200 AS. Setelah memeriksa informasi identitas di paspor, Biro Imigrasi memastikan identitas Ye Chen sebagai imigran gelap di Malaysia. Setelah itu, Ye Chen untuk sementara dimasukkan ke ruang tahanan Biro Imigrasi, menunggu langkah selanjutnya. Ketika Ye Chen datang ke ruang tahanan, setidaknya sudah ada 20 orang di ruang tahanan kecil. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda, dan masing-masing terlihat sangat dekaden dan ketakutan. Melihat Ye Chen masuk, orang-orang ini semua memandangnya. Kemudian, seorang pria Asia dengan janggut lusuh bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kuat, "Apakah Anda orang Jepang?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya orang Malaysia. Orang tua saya orang Tionghoa." Ketika pria berwajah Asia lainnya dengan rambut pendek mendengar ini, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, saya orang Tionghoa. Kami setengah rekan senegaranya." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Kamu bagaimana kabarmu masuk?" Pria berambut pendek itu tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana lagi dia bisa masuk? Dia ketahuan berjalan di atas kawat. Dia tidak punya identitas dan penghasilan. Uang yang dibawanya juga dirampok di tengah jalan. Saya telanjang. Saya datang ke Amerika Serikat dan tidak punya tempat tinggal.
Saya mendirikan tenda di taman setiap hari, dan tenda itu dicuri oleh Lao Hei. Saya ingin mencuri sepeda untuk mengantarkan makanan, tetapi polisi menangkap saya dan mengirim saya ke sini. Ye Chen mengerutkan kening. Anda masuk melalui rute yang berbeda. Logikanya, Anda harus pergi ke Los Angeles, lebih dekat ke Meksiko. Mengapa Anda datang ke New York? Pria berambut pendek itu menepuk pahanya. Saudaraku, kamu tahu barang-barangmu, apakah kamu juga masuk melalui kawat? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Saya datang dengan perahu. Pria berambut pendek itu sedikit kecewa dan menghela nafas. Lebih baik kamu naik perahu. Dari kampung halamanku, kita naik perahu dan berkeliling selama sebulan untuk sampai ke sana. Bukan seperti kita yang menempuh rute tersebut. Perjalanan ini sangat sulit, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kulitku akan terkelupas bahkan jika aku tidak mati. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Sia-sia naik perahu, setidaknya kamu harus berdiri di tanah saat berjalan. Anda mungkin harus mengandalkan berenang untuk kilometer terakhir perahu. Ada lebih dari 60 orang di perahu, dan hanya separuh dari mereka yang berhasil mendarat. Sisanya tidak tahu kemana ombak akan membawa mereka. Kapan? Mendengar ini, pria berambut pendek itu menciutkan lehernya dan menghela nafas. Pokoknya, ibuku sangat menyesalinya. Tempat ini bukanlah surga di bumi, ini hanyalah api penyucian di bumi. Agen pembohong itu memberitahuku sebelum dia datang. Saya mengatakan bahwa meskipun saya mencuci piring, saya dapat memperoleh 7 hingga 8 ribu dolar AS sebulan. Ketika saya datang ke sini, akan ada 8 orang yang bergegas mencuci 1 mangkuk di restoran Cina. Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, saudaraku, tidakkah kamu bertanya mengapa aku tidak pergi ke Los Angeles? Faktanya, Los Angeles lah yang pertama kali aku kunjungi. Setelah aku datang dari Meksiko, sekelompok besar dari kami bergegas ke Los Angeles dulu. Baru setelah kami tiba kami menyadari bahwa tidak ada pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Itu semua dibuat oleh agensi sialan itu. Saya tidur di jalanan di sana selama lebih dari 10 hari. Saya hanya bisa makan makanan bantuan setiap hari. Makanan bantuan hampir tidak cukup untuk membuatku kenyang. Lalu aku tidur di jalan. Tenda itu bukan untuk Lao Hei. Ambillah. Rekan senegaranya mengatakan bahwa persaingan di Los Angeles terlalu sengit. Mengapa tidak datang ke New York dan mencoba keberuntunganmu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jauh sekali dari pantai barat ke pantai timur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pria berambut pendek itu terkekeh. Saya datang ke sini untuk naik kereta. Tapi saya sangat jauh, untungnya. Saya mengikuti beberapa tunawisma Amerika yang tunawisma. Mereka naik kereta sepanjang hari dan berlarian. Kami mengikuti mereka sampai ke New York, dan tangan kami semua botak. Setelah itu saya datang ke New York. Saya sangat menyayangkan betapa makmurnya New York. Di kota sebesar itu, selalu ada tempat untuk saya tinggal. Bukan, lalu saya berpikir untuk mencari pekerjaan di Chinatown, dan saya menemukan pekerjaan itu. Saya mengantarkan makanan ke restoran Cina, tapi saya tidak punya mobil. Jadi saya tidak bisa melakukannya dengan kaki saya.
Jadi saya hanya mencuri sepeda, dan saya akan tertangkap. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Lalu apa yang kamu punya selanjutnya?" "Rencana?" Pria berambut pendek itu berkata dengan sedih. "Bagaimana saya tahu? Tidak ada gunanya di penjara karena apa yang saya lakukan. Tahukah kamu, penjara Amerika hampir penuh sesak. Imigran gelap yang melakukan pencurian kecil-kecilan kemungkinan besar akan dipenjara selama beberapa hari. Saya dibiarkan keluar. Saya pikir mereka bisa mengirim saya kembali. Tetapi mereka tidak repot-repot mengurusnya sekarang. Setelah saya keluar, saya harus tidur di jalan. Saya berharap saya tahu sebelumnya bahwa Amerika Serikat adalah bajingan." Bersambung.